to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung cus. Kumpul-kumpul kena pidana. Ditanya polisi, pura-pura gila. Lo virus corona, cepetan pergi deh dari Indonesia. Saat ini pemerintah masih memberlakukan konsep work from home untuk mengurangi penyebaran virus corona. Setiap hari kasus corona bertambah, walaupun yang sembuh juga meningkat. Tapi tren positif corona ini ya terus naik. Sampai saat ini obat untuk COVID-19 belum ditemukan, tapi sudah banyak pemberitaan bagaimana untuk bisa sembuh. Salah satunya dengan menjaga imunitas kita. Menjaga kekebalan tubuh bisa membuat virus itu mati dengan sendirinya. Selain menjaga kekebalan tubuh kita sendiri, kita juga harus menjaga kontak fisik dengan orang lain supaya penyebaran virus ini bisa ditekan dan tidak bertambah banyak. Sekarang di Jakarta, Pak Gubernur sudah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar selama 2 minggu. Tapi kalau si corona ini nggak mau pergi-pergi, kemungkinan diperpanjang. Ada beberapa poin terkait PSBB ini. Pertama, peliburan sekolah dan kerja. Jadi kegiatan belajar mengajar dan kerja bisa dilakukan dari rumah. Kedua, pembatasan kegiatan keagamaan dilakukan di rumah. Please, untuk kebaikan kita bersama. Ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pemprov DKI sudah membatasi perkumpulan massa di atas 5 orang. Boyband Korea dan JKT48 pasti kena razia sih ini. Kecuali FC. Ya, karena kan cuma 4. Ya. Oh ya, perlu lu catat. Pasar dan apotik masih buka. Tapi klub dan bioskop itu ditutup sementara. Jadi nggak bisa tuh lu. Belum bisa. Di rumah bisa. Keempat, kendaraan pribadi masih boleh keluar masuk Jakarta. Tapi kapasitasnya harus dikurangin setengah. Jadi yang boleh masuk ke dalam misalkan sedan, kapasitas 6 orang harus 3 orang aja. SUV 8 orang harus 4 orang. Motor sendiri karena kan kapasitas 2 orang. Yang biasa bawa berempat tuh nggak jadi 2, enggak. Pidana. Kelima, layanan pesan antar masih diperbolehkan, termasuk ojek online. Ini penting banget khususnya untuk lau-lau yang nggak bisa masak. Ya. Keenam, pembatasan moda transportasi atau transportasi umum. Jadi sekarang di Jakarta sudah ada jam operasional yang diberlakukan antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, untuk ojek online tidak boleh membawa penumpang, itu. Yang boleh membawa makanan, barang, nah itu. Ya. Nah, ini yang penting. Gue akan share ke kalian 3 skenario yang dibuat oleh Ikatan Alumni Program Studi Matematika UI. Tentang bulan apa sih corona ini akan berakhir dan kita bisa melakukan kegiatan kita dengan normal. Jadi 3 skenario ini dibuat dengan model perhitungan. Namanya juga matematika. Udah pasti bukan gue yang bikin dong. Skenario pertama, jika tidak ada kebijakan tegas dan strategis dari pemerintah dalam mengurangi interaksi antara manusia, maka puncak corona ini akan terjadi pada tanggal 4 Juni dengan 11.318 kasus baru dan akumulasi kasus positifnya mencapai ratusan ribu. Parahnya diprediksi kasus corona ini akan berakhir Agustus atau September. Skenario kedua, kalau per 1 April pemerintah sudah menerapkan kebijakan social distancing tapi masih kurang tegas dan juga masyarakat masih bandel, Anda masih bandel, maka puncak pandeminya itu pada tanggal 2 Mei dengan 1.490 kasus baru dan juga akumulasi kasusnya sekitar 60.000. Dan berakhir corona ini sekitar Juni atau awal Juli. Makanya jangan bandel, tawuran lagi corona, ditangkap polisi lu ntar. Habis resepsi. Skenario ketiga, kalau per 1 April sudah ada kebijakan tegas dan strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia dari pemerintah dan masyarakatnya juga disiplin, maka tanggal 16 April itu adalah puncak pandemi dengan 546 kasus baru dan ini semua akan berakhir pada bulan Mei atau awal Juni. Ada sebuah pernyataan yang menarik dari seorang dokter yang namanya Corona Rintawan.
Ini serius ya namanya ya, corona, bukan nama panggung gitu, enggak. Namanya Rintawan ditambahin corona gitu, enggak, bukan. Jadi dokter corona ini bilang ya, supaya nggak salah kaprah nih orang-orang. Yang harus dihindari itu kumpul rame-rame, bukan jenazah COVID-19. Yang harus disemprot itu barang sama tempat, bukan orang. Jadi kalau lu punya disinfektan, itu lu semprotnya ke meja, mobil, kursi yang lu mau duduk, handphone yang lu mau pegang. Itu yang disemprot, bukan orangnya. Ya. Orang yang mau isolasi mandiri ya didukung, bukan diusir. Yang harus dipakai itu masker, bukan pakaian overall nih, APD ya. Bukan. Yang harus dicuci itu tangan, bukan tanggung jawab. Karena corona ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan cuci tanggung jawab. Oke, itu aja yang mau gue share. Gue berharap supaya skenario ketiga yang akan terjadi. Dan juga jangan lupa perkataan dari dokter corona. Yaitu diingat-ingat supaya kita nggak salah kaprah. Udah, gitu aja ya. Hah? Lagi, pantun lagi. Oke. Di rumah nonton video. Videonya video cameo. Udah, gitu.